makna apa kita ambil dari peristiwa penyaliban ini, saudara. Saudara, mari kita bahas satu persatu, saudara, mengenai keadaan Tuhan Yesus sebelum mati, saudara. Yaitu peristiwa penyambutan penyaliban, saudara. Saudara, kalau membaca dalam kitab Mazmur 1:1-2, saudara, kita renungkan penderitaan Kristus itu menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Saudara. Masalah penyambukan, secara singkat saya akan jelaskan secara cepat sekali. Saudara, kalau saudara melihat film Passion of the Christ, saudara, itu mungkin kelihatannya begitu sadis, saudara. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan serius, saudara, mungkin film Passion of the Christ itu jauh lebih ringan, saudara, penderitaannya dibandingkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di Alkitab, saudara. Misalnya saya kasih contoh, saudara. Di dalam film of the Christ itu, saudara, cambuk daripada orang Romawi, kalau perhatikan tuh seringkali nggak terlihat ada cabang-cabangnya begitu banyak. Alkitab menjelaskan bahwa cambuk yang dipegang oleh orang Romawi, saudara, itu cambuk yang cukup panjang, saudara. Itu ada, saya membaca daripada tradisi pada Yosefus, saudara. Cambuk itu panjang dan di dalam ujung cambuk sampai di dalam yang dipegang oleh orang Romawi ada cabang-cabangnya, saudara. Dan setiap cabang itu diberikan suatu ikatan, ditali, istilahnya Jawanya, ditali dengan tulang-tulang ikan. Tulang ikan itu dikeringkan, diasah sampai tajamnya luar biasa. Tulang ikan apa tidak tahu, tapi jelas tulang ikan seperti pancing itu. Dikaitkan dengan cambuk-cambuk itu begitu banyak cabangnya, saudara. Sehingga ini sangat menyakitkan sekali pada waktu dikena cambuk itu, saudara. Dipasang tulang-tulang ikan yang sudah dikeringkan dan diasah begitu tajam, saudara. Dan saudara tahu hukum daripada Taurat dari orang-orang Yahudi itu kalau menyambut orang tidak boleh lebih dari 40, saudara. Itu ada aturan di dalam hukum Taurat. 40 kurang 1, sehingga orang Yahudi kalau menyambut seseorang itu harus 39, saudara. Tapi ini, saudara, ini yang menyambut bukan orang Yahudi, saudara. Ini yang menyambut orang Romawi, saudara. Sehingga hukum ini, saudara, tidak berlaku bagi orang Romawi, saudara. Orang Yahudi mengatakan kalau saudara menyambut seseorang itu harus 39 kali. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, orang yang mencambuk akan dihukum. Dihitung, saudara. Tetapi pada saat Yesus dicambuk, saudara, ini yang menyambut persoalannya orang Romawi, saudara. Tentara Romawi. Dan orang Romawi tidak akan gobres Taurat Yahudi, saudara. Dia mencambuk Yesus itu dengan ratusan kali, saudara. Tanpa dihitung, saudara. Saya ingat akan peristiwa ini, saudara. Begitu luar biasa sakitnya Tuhan Yesus. Karena bukan 40 kali dicambuk, tapi beratus-ratus kali, saudara. Dan saudara tahu posisi cambuk pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di punggungnya, dia disuruh tidur, disuruh apa ya? Istilah Jawanya apa? Disuruh apa ya? Kakinya di tanah, dia di punggungnya suruh bungkuk, saudara. Yang kerja punggungnya, saudara. Punggungnya tuh apa ya? Biasanya itu 2 orang yang mencambuk, satu kanan, satu kiri, saudara. Dan biasanya dipilih orang-orang yang kuat, yang besar, yang kuat, saudara. Sehingga pada waktu cambuk itu dilontarkan di punggungnya, saudara. Cambuk itu begitu panjang ya, sehingga ujung cambuk itu pasti mengenai matanya, saudara. Mengenai hidungnya, mengenai mulutnya. Sehingga pada waktu orang Romawi itu mencambuk, dia langsung menarik cambuk itu, saudara. Tarikan itu pasti mengenai hidungnya, matanya, atau mulutnya. Saudara. Kalau orang Romawi itu menyambut dengan sembarangan, saudara. Sehingga dikatakan, satu ayat mengatakan punggungnya Yesus itu dikatakan seperti bubur. Itu satu ayat mengatakan demikian. Tahu bubur, saudara. Itu istilah Surabaya nyenyek ya. Nyenyek itu apa basah semua. Bahkan terlihat organ-organ tubuh itu kan nampak, saudara. Seperti daging tersuwir-suwir, saudara. Dicambuk, yang bukan nyambuk yang sakit, tapi pada waktu ditarik itu, saudara. Itu yang membuat sakitnya luar biasa, saudara. Dikatakan punggungnya Yesus itu seperti bubur. Saudara, orang di dalam, kalau saya baca dalam kitab tradisi pada orang Yahudi, orang-orang yang seperti mengalami hukuman salib, sebelum disalib mati pada posisi seperti ini. Kebanyakan mati. Pada waktu dicambuk pun sudah mati. Belum disalib pun dengan penyambungan itu dia sudah mengalami kematian. Karena begitu hebatnya penyambungan itu. Tapi Yesus tidak mati. Itu penyambukan. Belum penyaliban. Saudara tahu kalau saudara lihat film The Christ, saudara, kalau perhatikan film itu, saudara, saya tidak nyuplik, tidak men-sharekan film itu. Saudara, kayunya itu halus, saudara. Coba perhatikan di kayu yang dipakai untuk menyalakan Yesus itu kelihatannya halus, kelihatannya sudah dipersiapkan untuk dipasrah, saudara. Tetapi di dalam
tradisi orang Yahudi, saudara. Di dalam tradisi orang Romawi, salib itu dia tebang pohon. Nebang pohon itu secara sembarangan. Sehingga tidak mungkin salib itu permukaannya halus, saudara. Pasti kasar. Namanya pohon, saudara. Pohon itu ditebang sembarangan oleh tentara Romawi, dibentuk salib, saudara, dipaku demikian rupa sehingga kasar, saudara. Saudara, salib itu dimasukkan dilekat di tanah, tubuh Yesus ditaruhkan di tanah dengan keadaan menghadap ke atas, saudara. Tangannya kedua dipaku, loh. Lengannya dipaku dengan disalib di kayu yang kasar tuh. Dua-dua dipaku, saudara. Kakinya ditumpuk, saudara, dipaku juga, saudara. Tapi saya perhatikan di tengah-tengah Yesus, saudara, maaf ya, di tengah-tengah pantatnya itu ada satu sadel. Itu ada muncul kayu sedikit, saudara. Sehingga Yesus bisa duduk, saudara. Istilah Surabaya sadel ya. Ada sadel. Saudara. Kenapa saya bahas sadel ini, saudara? Nanti begitu Yesus sudah dipaku, disalib, tangan kakinya, itu salib diangkat, saudara. Zaman dulu nggak ada alat-alat berat, saudara. Ngangkatnya, kalau sekarang alat berat dulu ada, cuma diangkat sebagai orang diangkat, itu kayunya, ujung kayunya dimasukkan tanah yang sudah dilubangi sebesar 50 cm dalamnya, saudara. Itu lubang lebarnya disesuaikan dengan kayunya. Pada waktu diangkat ke atas, saudara, diletakkan ke bawah tanah itu, saudara, itu rasakan beban itu jelek, istilahnya Surabaya itu, kayu itu diangkat ke atas, dipataikan ke tanah, dilepaskan oleh orang sehingga kayu itu masuk ke tanah sendiri, saudara. Saudara, kalau tidak ada sadel, saudara, pasti itu bobol, saudara, pakunya pada Tuhan Yesus, saudara. Karena tidak bisa menahan berat. Dan sejarah mengatakan kalau orangnya gemuk, saudara, yang di satu gemuk seperti saya gemuk, ya, itu pasti ditali, saudara, dikasih tali, saudara. Berhubung Yesus itu kurus, nggak pakai tali, saudara. Jadi cuma kurus, jadi tidak sampai beban itu berat, saudara. Tapi kalau saya disalib, saudara, mungkin saya dipakai tali begitu keratnya semati supaya jangan saya terlempar, saudara. Karena gemuk itu beratnya badan berat, saudara. Sehingga pada waktu itu betul-betul dijelep di kayu itu, beban itu dipakai sadel sehingga Yesus tidak terpelanting, saudara. Saudara, inilah keadaan Yesus 6 jam Yesus disalib, saudara. Bayangkan pada tengah hari ada satu gempa bumi, saudara. Dan saudara tahu setiap Yesus bernafas, saudara, itu kakinya menjejak, saudara. Karena nggak kuatnya, saudara, penderita seperti itu. Dan saudara tahu, saudara, kalau orang yang disalib seperti Tuhan Yesus itu, saudara, orang-orang model demikian itu pasti ngomel. Saudara tidak tahu ngomel, saudara. Kalau saudara sakit itu kan ngomelnya luar biasa. Aduh, ngomel, menghujat, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata macam-macam. Itu kebiasaan daripada orang yang disalib seperti itu, saudara. Saudara baca di dalam kitab Yosefus, model orang disalib itu ngomel. Ngomel itu gak karu-karu, saudara. Tapi apa yang Yesus ngomel? Yesus nggak pernah ngomel pada waktu disalib. Bahkan dia mengatakan suatu kalimat yang saudara tahu begitu agungnya, dan pada saat saya melihat ini sangat terharu sekali. Di tengah-tengah posisi yang begitu berat, dia mengatakan satu kalimat yang agung dan kasih. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Saudara, kalau saudara renungkan kalimat ini, saudara akan sangat terharu sekali. Di tengah-tengah suatu keadaan posisi yang begitu berat, saudara, dia masih memikirkan orang. Dia masih memikirkan keadaan orang, saudara. Itu penderitaan secara jasmani, saudara. Begitu luar biasa sekali, saudara. Belum lagi pada waktu dia dihina, dipermalukan, diludahi, macam-macam, saudara. Pada puncaknya disalib, saudara, begitu luar biasa penderitaannya dia, saudara. Itu penderitaan secara jasmani. Saya akan bahas penderitaan secara rohani, saudara, cepat saja. Saudara, dosa yang menyebabkan hubungan kita terputus dengan Allah, saudara. Hanya kematian Yesuslah bisa menghubungkan kita kembali damai dengan Allah. Karena Yesus satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa, yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Upah dosa ialah maut, saudara. Maut dibayar dengan maut, saudara. Sehingga Yesus mengalami maut untuk menebus dosa saudara saya, saudara. Coba camkan ini, saudara, kata-kata ini, saudara. Yesus menebus dosa karena sifat Allah itu sifat yang adil. Satu dosa, upah dosa itu maut. Satu dosa itu maut, saudara. Sehingga Yesus mengalami satu maut untuk menebus dosa saudara saya. Jam 3 dia berseru kepada Allah dengan suara yang begitu luar biasa. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Ini satu peristiwa yang begitu agung, saudara. Satu keterpisahan antara Allah Bapa dengan Allah Anak yang tidak pernah terjadi sekalipun setelah peristiwa itu. Hanya satu kali peristiwa sebenarnya Alkitab terjadi catat ini. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Gimana Allah Bapa dengan Allah tidak pernah terpisah. Dia terpisah pada saat ini dia menebus dosa dunia. Seluruh dunia ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang begitu mahal, keterpisahan antara Allah Bapa dan Allah Anak. Ini suatu penderitaan yang luar biasa hebatnya. Allah Bapa begitu melihat anaknya mengalami suatu penderitaan yang bikin besar, seolah-olah orang Jawa bilang gak mentolo, istilah kasarnya. Begitu beban itu beratnya tuh luar biasa, saudara. Puncaknya tuh, ngapain kau meninggalkan aku, Allah? Saudara sering kali pada waktu meninggalkan Jumat Agung, saudara, air mata terus meleleh pada diri saya. Melihat bagaimana Yesus itu menderita bagi saudara saya. Maka saudara betul hati-hati sekali, saudara. Jangan sampai meninggalkan Yesus di tengah-tengah apapun, saudara. Karena Yesus menderita yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tokoh agama pun tidak mungkin mengalami seperti ini. Inilah keunikan daripada kekristenan. Setelah Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Sesuai dengan nubuat daripada kitab Mazmur 22:16. Saudara, saya perhatikan ya. Setiap detail demi detail daripada penyaliban Tuhan Yesus itu adalah nubuatan daripada perjanjian lama. Tidak satu pun luput daripada nubuat perjanjian lama. Yang 3.500 tahun sudah dinubuatkan. Bahkan pun Yesus minta minum pun sudah dibuatkan. Kalau baca kitab Mazmur 22:16, saudara, aku haus, saudara. Membaca Yohanes 19:28, saudara. Saudara, tentara Romawi memberikan anggur asam, saudara, melalui hisop lalu ditunjukkan pada mulutnya. Sesudah Yesus minum anggur itu, saudara, ia berkata, tetelestai, saudara. Sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya pada Tuhan, pada Allah Bapa. Dia haus, saudara. Karena lidahnya itu sudah melekat pada langit-langit. Mulutnya itu melekat luar karena sudah penderitaan luar biasa sehingga perlu diberikan minum, saudara. Sehingga pada waktu Yesus terakhir kali dia berseru dengan suara nyaring sekali. Sudah selesai, saudara. Saudara, ini ada satu perbedaan antara Markus 15 dengan ayat 23 dan Markus 15:26 yang Bu Selang baca. Cuma Markus 15, saudara. Saya tunjukkan sedikit aja supaya saudara tahu perbedaan antara Markus 15, saudara. Karena ini banyak diserang oleh orang, saudara. Markus 15 ayat 23 itu dikatakan bahwa melalui mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak, saudara. Dalam Markus 15 ayat 23 waktu diberikan minum oleh tentara Romawi, Yesus menolak. Tapi pada waktu Markus 15:26 yang Bu Selang tadi baca, Yesus terima. Ada perbedaan kenapa Yesus menolak, Yesus menerima. So, ayat 5 Markus 15:23, kenapa Yesus menolak pada waktu diberikan minum campur anggur? Saudara, campuran anggur itu adalah satu istilah Surabaya, istilah zaman sekarang itu antipati rasa sakit, saudara. Rasa sakit itu begitu minum anggur itu rasa sakit itu sedikit hilang. Dan Yesus tolak itu, saudara. Ini satu kelihatannya sepele, saudara. Tapi coba pada waktu Yesus minum anggur itu rasa sakitnya mungkin turun. Seperti sekarang antibiotik lah. Akan turun sakitnya. Tapi Yesus tidak mau. Dia ingin bahwa penderitaan itu secara full. Tidak satu pun dipotong oleh sesuatu yang menolong itu. Dan ayat 20 itu mengatakan dia mau terima. Karena dia mengucapkan satu kata. Tetelestai. Sudah selesai. Kalau dia tidak minum itu, saudara, lidah itu melekat di mulutnya rapat-rapat dan tidak ada suara. Sehingga sudah tidak ada perbedaan antara dia menolak maupun menerima. Satu keadaan posisinya sangat terbalik. Dia menolak, dia tidak mau kesakitannya dia dikurangi. Dia menerima ayat 20 mengatakan dia sudah selesai, saudara. Inilah satu gambaran pada Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus menyerahkan matanya menyerahkan nyawanya sudah selesai, menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia bisa menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang mati, aku serahkan nyawanya mati, enggak. Ada cuma hanya satu manusia di dunia sampai sekarang pun tidak ada mengatakan seperti itu. Aku serahkan nyawanya, berarti dia tahu dia pada waktu matinya.
Dan dikatakan ketika dia mengalami kematian itu tabir bait suci, saudara. Ini terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa tidak dari bawah ke atas, saudara? Dia mengatakan dari atas sampai ke bawah supaya bukan ada satu permainan, saudara. Dari bawah mungkin disobek oleh orang, saudara. Tapi ini sobeknya dari atas ke bawah. Dan dia bernubuat 3 hari aku rombak bait suci. Ini terjadi, saudara. Orang-orang heran, aku membangun bait suci diberikan tahunan. Sekarang dibelah oleh Tuhan dengan atas ke bawah, saudara. Saudara, dengan terbelahnya bait suci, saudara, dari atas ke bawah, menandakan bahwa kita diberikan akses yang paling mudah. Kita datang kepada Allah Bapa bukan dengan domba, bukan dengan korban domba, tapi kita datang kepada Allah Bapa diberikan akses yang mudah sekali Tuhan Yesus, hanya melalui domba yang kudus. Melalui Yesus Kristus lah kita bisa datang kepada Allah Bapa. Ini satu tanda bahwa tabir dibuka, saudara, hanya melalui Yesus Kristus lah saudara punya akses yang begitu mudah untuk datang kepada Allah Bapa. Saudara, inilah gambaran-gambaran bahwa penderitaan secara jasmani dan rohani. Yang terakhir, saudara, supaya cepat bisa berdiskusi, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus? Saya coba ada 6, dan saya coba secara cepat saya katakan, yang pertama kali bertanggung jawab pada kematian Tuhan Yesus adalah Mahkamah Agama. Dengan tokoh-tokohnya. Mahkamah Agama itu adalah mahkamah yang penuh dengan keadilan, tapi justru di pengadilan tidak ada kata adil. Persis seperti zaman sekarang. Pengadilan bukan pusat adil, tapi pusat perusahaan. Tokoh-tokohnya banyak mengundang saksi-saksi palsu untuk menuduh Yesus. Yesus dianggap menghujat. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya pada Yesus Masias. Yesus mengatakan, akulah anak Allah. Dan Yesus mengatakan, aku mengampuni dosa. Itu dianggap satu penghujatan oleh orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Karena Yesus dianggap tidak Mesias, saudara. Sehingga penghujatan terjadi. Dan mendesak Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Saudara. Itu orang pertama yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Saudara. Yang kedua, saudara, Yudas Iskariot. Saudara. Ini orang yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus karena dia seorang pengkhianat, saudara. Yudas menjual Yesus dengan jumlah 30 keping uang. Saudara. Ini menandakan betapa bahannya uang. Saudara. Hanya dengan 30 keping, saudara, Yesus dijual. Dan zaman sekarang ada banyak menjual Yesus dengan keuangan-keuangan yang begitu jahatnya luar biasa. Saudara. Yudas menunjukkan tempat Yesus di mana dengan ciuman maut, saudara. Dia berkhianat, saudara. Memang dia masalah Yudas ini, saudara, memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat, saudara. Coba kita baca dalam Markus Yohanes 6 ayat 70-71 ya. Mungkin Pak Yohanes Untung bisa membantu saya Pak sedikit Pak, kalau bisa. Yohanes 6 70-71. Saya mau minum sebentar. Yohanes 6 70-71. Ketemu Pak Yohanes? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Coba lihat kata-kata ini. Saya sudah memilih 12 di antara itu adalah orang yang pengkhianat. Sudah ditentukan bahwa Yudas seorang pengkhianat. Salah satu di antara penyedalan disebutkan di Alkitab itu namanya Yudas Iskariot. Jelas Yudas Iskariot memang ditentukan Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Ini namanya predestinasi. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi pada waktu Yudas Iskariot melakukan suatu pengkhianatan, dia tidak tahu bahwa dia ditentukan. Ngerti maksud saya loh? Secara global, secara grand design, memang Yudas ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pengkhianat. Tapi pada waktu Yudas melakukan satu pengkhianatan itu, Yudas tidak mengerti itu adalah suatu rencana Allah. Sehingga Yudas bertanggung jawab pada posisi dia untuk menjadi pengkhianat, saudara. Ini namanya predestinasi yang nanti kita ajarkan tersendiri, saudara. Ada banyak hal-hal misteri dan predestinasi yang saya jelaskan secara detail, saudara. Tapi ini gambaran Yudas saja, supaya saudara tahu predestinasi berlaku, saudara. Bahwa semua itu ditentukan oleh Allah, semua itu dikontrol oleh Allah.
secara grand desainnya. Tapi pada waktu Yudas melakukan, dia tidak sadar bahwa itu adalah penentuan Allah. Dia melakukan dengan free will-nya sendiri, karena dia orang yang tamak, saudara. Inilah suatu keadaan yang namanya prestasi. Yang ketiga, saudara, orang yang bertanggung jawab adalah Pontius Pilatus, saudara. Karena orang Yahudi tidak berhak untuk menghukum mati, maka orang Yahudi menyerahkan pada Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus tahu dengan diperingati oleh istrinya, hati-hati dengan orang ini. Yesus tidak pernah bersalah. Tapi Pontius Pilatus cuci tangan karena ada banyak orang mendorong dia untuk melakukan hukuman mati pada Yesus. Ini namanya cuci tangan, saudara. Orang yang takut pada orang banyak, jadi takut pada Allah, saudara. Ini namanya Pontius Pilatus, saudara. Berapa banyak orang hamba Tuhan seperti ini, saudara. Yang keempat adalah Raja Herodes. Pilatus cuci tangan dan dia menyerahkan Yesus pada Herodes. Karena Pontius tahu Yesus itu orang Galilea. Dan Herodes itu adalah orang raja wilayah Galilea. Sehingga yang berhak menghukum itu Herodes, karena dia raja wilayah Galilea. Dan pada waktu diserahkan ke Herodes, saudara, Herodes juga tahu, saudara, bahwa Yesus tidak ada salahnya dan tidak ada bukti untuk menyalahkan. Tapi Herodes seperti Pilatus juga, saudara. Dia cuci tangan. Dia takut pada orang banyak, saudara. Ada banyak model seperti karena takut begitu banyak desakan-desakan, sehingga ada banyak orang menuruti orang yang banyak bukan menuruti kebenaran. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa bertanggung jawab? Itu tentara Romawi. Tentara Romawi yang memukul Yesus, yang menghina Yesus, yang meludahi Yesus, yang memberikan mahkota duri, mencambuk, menyalibkan, bahkan menusuk. Itu semua dilakukan oleh tentara Romawi. Sehingga tentara Romawi itu satu militer yang bertanggung jawab atas kematian pada Tuhan Yesus. Bahkan yang menghina, bahkan diludahi. Saya begitu mendengar kata diludahi itu, wah, ludrik saya bisa kumat. Allah yang begitu luar biasa dicipta, dia sebagai pencipta, itu diludahi oleh yang diciptakan. Satu penghinaan yang luar biasa hebatnya. Dan Allah menerima itu. Yang terakhir, yang keenam adalah orang-orang Yahudi. Pilatus menyodorkan kepada orang-orang Yahudi. Ini ada hari yang pembebasan seseorang Yudas yang mengatakan Yesus Kristus atau Yesus Barabas yang dibebaskan. Dengan hasutan tokoh-tokoh Yahudi termasuk orang Farisi, orang Taurat, menghasut semua masyarakat supaya mengatakan Yesus Kristus yang disalib. Yesus Barabas itu dibebaskan. Matius 27 ayat 25. Coba kita baca ayat ini, sangat penting sekali ya bagi saya. Matius 27 ayat 25. Berapa, Pak? Matius 27 ayat 25. Ketemu, Pak? Ketemu saya baca. Lalu, ya, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. 26, Pak? Ya, 26. Lalu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ini kata-kata biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ini suatu nasar bagi orang Yahudi yang sangat berbahaya, dan ini digenapi dalam Titus, Jenderal Titus, jenderal dari Roma pada tahun 70 Masehi, dia membantai orang-orang Yahudi. Biarlah Yesus disalib, biarlah darahku dan darah anakku yang menanggung. Ini satu kata-kata yang berani sekali dilontarkan oleh orang Yahudi. Dan ini tidak main-main, saudara. Digenapi di dalam tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma membantai orang Yahudi secara frontal. Belum lagi dengan Jenderal Hitler dari Jerman juga membantai orang Yahudi. Ini semua penggenapan menurut Yesus, saudara. Akibat ucapan orang Yahudi yang terlalu berani. Biarlah darah Yesus ditanggung oleh darah kami, anak kami. Saudara tahu, saudara membaca kitab Yosefus, saudara, ahli-ahli sejarah Yosefus di Yerusalem, saudara. Itu pada waktu Jenderal Titus masuk di Yerusalem. Yerusalem di lockdown. Di lockdown, Yerusalem dikepung oleh
oleh Titus, oleh tentara Romawi, orang Yerusalem tidak bisa keluar masuk, saudara. Dijaga ketat, tidak ada orang boleh masuk ke Yerusalem, tidak ada orang boleh keluar dari Yerusalem. Orang Titus tidak menyerang orang Yahudi di Yerusalem, dibiarkan di lockdown. 1 bulan bertahan, 2 bulan bertahan, 3 bulan bertahan di lockdown, tidak ada makanan di sana. Karena semua tidak boleh dimasukkan di Yerusalem maupun dimasukkan, dikeluarkan. Menghadapi atau bulan ketiga, keempat, saudara, mulai terjadi kelaparan yang begitu hebat, saudara. Dibiarkan sama Raja Titus, Jenderal Titus, nggak diapa-apakan, di lockdown aja lah, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar orang Yerusalem. Makanan dari mana, saudara? Disuplai dari mana, saudara? Saudara, dikatakan di dalam, saudara membaca kitab Yosefus, bukan kitab, maksudnya buku Yosefus sejarah Yahudi, saudara. Minggu bulan ketiga atau keempat itu saling tukar anak, saudara, supaya anak itu disembelih, dimakan, karena kelaparan sudah melanda dia. Ayah ibunya tuh saling tukar anak, bahkan wanita hamil pun ditusuk anaknya sampai dimakan. Terus terjadi penderitaan yang begitu hebat sehingga dikatakan saking hebatnya orang Yahudi itu mati rasa. Mati rasa tahu, saking sedihnya tuh tidak ada air mata keluar, saudara. Dan ini sesuai dengan nubuatan pada Ulangan 28, 53, 57. Saudara. Dan juga perkataan Yesus, saudara. Ini dulu ayat ini sangat saya pikirkan. Ngapain ya Tuhan mengatakan seperti itu? Coba Pak, baca sekali lagi. Ini ayat terakhir, Pak Yohanes. Minta tolong, sorry. Lukas 23, 27, 29. Ayat yang paling terakhir saya bacakan. Pak Yohanes untuk membacakan dengan lantang. Lukas 23, 27, sampai 29. Ketemu Pak Yohanes? Lukas 23, 27 sampai 29. Bentar. Sejumlah besar orang mengikut dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Sampai 29 boleh Melani? Sampai 29. Lanjut Pak Johan, lanjut. Lanjut, soalnya. Lanjut. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Cukup Bu mana? Saya cuma 27 sampai 29. Baca sekali lagi udah. Ayat 27 sampai 29. Dibaca pelan-pelan. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Oke. Itu ayat 29, ayat yang begitu sulit, saudara. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul. Bayangkan perempuan mandul suruh bahagia, saudara. Dan rahimnya tidak pernah melahirkan. Bahagia orang yang tidak punya anak, itu istilah kasarnya. Dan susunya tidak pernah menyusui. Saudara. Saya ayat ini saya pikir-pikir ayat model apa ya? Kok Yesus bisa bernubuat berbahagia orang yang mandul? Padahal setiap orang wanita pasti pengen punya anak, saudara. Kenapa dikatakan berbahagia? Orang nggak punya anak, saya nggak punya setahun, bingungnya luar biasa, saudara. Kepingin punya anak, saudara. Ini dikatakan berbahagialah orang yang nggak punya anak. Bagaimana kita menafsirkan ayat itu? Saya pikir-pikir setelah kejadian pada kitab Titus, Raja Titus melockdown Yerusalem. Itu anak, semua orang yang punya anak itu direbus, saudara. Istilahnya dipotong anaknya, dijadikan makanan-makanan dia karena dia mengalami kelaparan yang begitu hebat. Dan ini terjadi berbagai orang yang tidak punya anak. Padahal kalau sudah punya anak, luar biasa menderitanya anaknya sampai dimasak, saudara, untuk dimakan dengan orang tuanya, dengan sejumlah penduduk Yerusalem yang begitu banyak.
Ini mungkin nubuat ini cocok apa yang dikatakan Lukas 23:29. Ini mungkin gini, saudara. Sehingga jangan main-main orang Yahudi mengatakan, aku tanggung darah dengan kematian kita. Saudara, jangan main-main. Kalau Tuhan itu Maha Kasih. Tapi juga Tuhan itu bisa marah, saudara. Maka kalau saudara berbuat dosa, jangan enak minta ampun. Ya diampuni, saudara. Tapi keadilan itu jalan, saudara. Jangan sampai Tuhan itu berbuat sesuatu yang kasar pada saudara. Sakitnya itu luar biasa, saudara. Dikatakan berbahagialah orang mandul dan tidak pernah menyusui. Seorang perempuan berbahagia pada waktu dia punya anak. Kalau punya anak pasti direbus, saudara. Dimakan, dibantai oleh orang Yerusalem, saudara. Saudara, akhir khotbah saya, saudara. Pertanyaan saya, apakah cuma 6 orang yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan? Saudara dan saya juga ikut tanggung jawab, saudara. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu saudara saya ikut bertanggung jawab, saudara. Saudara termasuk pembunuh Kristus, saudara. Saudara jika tidak mau bertobat, saudara. Karena begitu luar biasa Yesus menderita bagi saudara saya untuk menebus dosa saudara saya. Saudara, akhir khotbah saya, saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Karena dia sudah berkorban luar biasa sekali, saudara. Penyambukannya, penyalipannya, hidupnya, semuanya. Dia datang ke dunia dengan satu misi, yaitu mati, saudara. Itulah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saudara, begitu agungnya, saudara, mengasihi yang begitu hebat. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang saudara alami, saudara. Jangan pernah. Dan saya terus berdoa Tuhan untuk keturunan saya. Saya berdoa tiap hari bukan kepingin turunan saya itu jadi orang kaya, enggak. Saya minta pada Tuhan, Tuhan tolong keluarga saya adalah keluarga yang menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Yesus sampai mati. Mereka tetap menerima Tuhan Yesus. Itulah satu kenikmatan, saudara. Satu kasih pada Tuhan yang begitu luar biasa hebatnya. Jumat Agung, saudara, satu peristiwa yang begitu menyakitkan. Semua itu dilakukan oleh Tuhan karena saudara menebus dosa saudara dan saya. Kasihlah Tuhan. Layanilah Tuhan. Seriuslah pada Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu satu kenikmatan, saudara. Yesus sudah berkorban lebih dulu. Saudara harus berkorban Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran anak-anaknya di Zoom ini. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mengeraskan hatinya. Mereka membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Masuk pada hati yang paling dalam, sehingga mereka tetap semangat di tengah-tengah situasi, kondisi apapun yang mereka hadapi. Tetap ikut Tuhan, sampai mati mereka ikut Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Liman Handoko. Semua diberkati firman-Nya ya, luar biasa. Ya, memang pengorbanan Tuhan Yesus, kita melihat ya, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, tapi dia mau rela mati, bahkan mencurahkan darahnya ya, menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita pegang itu terus ya. Kita yakin, percaya penuh, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, sekalipun masih ada badai, masalah, problem dalam hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, tetap berpengharapan penuh hanya kepada Dia, karena Dia satu-satunya owner hidup kita, penyelamat hidup kita. Amin. Ya, lakukan ya dengan setia, dengan ketaatan kita, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apalagi kalau kita sudah jadi hamba Tuhan ya, setianya harus sampai akhir. Ya, jangan setengah jalan, nggak ada kata pensiun di dalam menjadi hamba Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi hambanya, Pendeta Liman Handoko, kiranya Tuhan pakai terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sangat percaya anaknya juga yang sudah menjadi hamba Tuhan setia sampai akhir hidup. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang Shekinah glory di hadapan Tuhan. Besok kita akan berlibur ya. Ibadah family ministry diliburkan karena besok ada hari khusus ya. Kita ke gereja masing-masing
ya kita memperingati hari Jumat Agung di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Hari ini tugas siapa? Silakan. Bu Biona boleh doa syafaat? Silakan Bu Biona. Iya, Pak Koming. Terima kasih. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih mengucap syukur Tuhan. Sore hari yang indah ini Tuhan, menuju malam hari yang indah ya Tuhan. Kami semua boleh berkumpul Tuhan di dalam ibadah kami Zoom Family Ministry ya Bapa. Kami percaya kasih Allah selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk sharing firman. Tuhan telah hantarkan Bapak Liman Tuhan di tengah-tengah kami untuk mewartakan firman Tuhan. Biar Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi luar biasa karena Engkau Allah yang maha luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati istri, anak-anak, usaha dan pelayanannya. Tuhan melimpah-limpah berkat Kristus Yesus di dalam kehidupannya. Bahkan keluar masuknya Tuhan Yesus yang menjaganya selalu. Di dalam nama Yesus hamba percaya, hamba juga mau berdoa untuk family ministry ya Tuhan. Biarlah Zoom family ministry ini Tuhan boleh terus dibuka Tuhan, boleh jaya, boleh menjadi saluran berkat untuk setiap ibadah-ibadah yang dibuka baik secara online maupun onsite ya Tuhan. Hamba juga selalu berdoa untuk Bapak Gembala dan Wakil Gembala, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra. Kiranya kasih Allah selalu menyertai mereka berdua, memberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, usaha, pelayanan mereka, istri, anak, cucu, semuanya diberkati oleh berkat Kristus Yesus sampai selama-lamanya. Hamba serahkan Bapak Koming dan Bapak Lohendra selalu ke dalam tangan Kristus Yesus yang Maha Kudus. Makasih Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk setiap pengurus Tuhan, Bapak Johannes Sumarmo, Bapak Septianus, juga Biona sendiri Tuhan, juga yang lainnya Tuhan yang ikut berkontribusi Tuhan untuk majunya family ministry ini Tuhan, juga para partisipan Tuhan yang hadir saat ini, anggota di grup FM Tuhan, semuanya Bapa, hamba percaya kasih Allah menyertai mereka semua. Tuhan, biarlah Engkau yang menilik hati mereka satu persatu. Mungkin ada yang sedang dalam sakit penyakit, hamba percaya Engkau yang tolong mereka. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Yang sedang beban berat, Tuhan Yesus biar beri kelegaan. Yang patah semangat, biar Tuhan beri Yesus beri semangat yang baru. Thank you Lord Jesus. Hamba juga mau berdoa untuk mereka yang jauh kekurangan daripada kami Tuhan. Terlebih mereka yang terkena busung lapar, Tuhan gelandangan, fakir miskin. Hamba percaya Bapa berkat Allah melimpah ruah atas mereka semua juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai juga anak-anak-Mu Tuhan yang merasa hidupnya diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk anak-anak-Mu yang kekurangan Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa untuk para pelayan-Mu ya Tuhan yang mewartakan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh memegang kebenaran-Mu Tuhan, melayani-Mu dimanapun, di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa, di hutan-hutan, di gua-gua, dimanapun Tuhan. We never know but Jesus, tapi Kamu Tuhan Yesus yang mengetahui hamba-hambamu ini Tuhan, biar Engkau berkati bersama keluarga mereka tercinta yang mereka bawa ataupun tidak di dalam pelayanan mereka. Hamba juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapa, biar Engkau terus beri roh takut akan Engkau untuk para pemimpin negara kami, para aparatur negara Indonesia Tuhan, beri roh takut akan Engkau untuk dapat memimpin bangsa negara Indonesia dengan seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Hamba juga berdoa untuk bangsa, negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, biar boleh aman, damai, sentosa ketika Allah Yesus, Allah Roh Kudus mau mendamaikan mereka yang sedang berperang, biar mereka membuka hati mereka untuk mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Berdoa untuk Iran, Palestina, Arab, Amerika, Tuhan Israel, oh syikiara laba laba laba, biarlah kiranya Tuhan mereka mau berdamai Tuhan, dan ketika didamaikan mereka mau merendahkan hati Bapa dalam nama Yesus. Biarlah negara-negara boleh damai Tuhan, dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari iri, dengki, dan cemburu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus, this is our prayer, inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain, menjemput kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.